Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, main itu pada Allah wa puji syukur wa risesi raja Allah Ta'ala. Nakara masih matana kemana seki mendepungan di rumah baraka ini di masjid yang kita cintai ini. Tidak ada tujuan lain selain untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi suri teladan kita semua, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kenyataan dalam hidup ini yang harus kita terima. Dari itu egana rupa-rupana, egana belo-belona yang kita temui dalam kehidupan ini. Banyak keanekaragaman, dan keanekaragaman ini merupakan sunnatullah, purana patentu from Allah Ta'ala. Dan ini kita bisa dapati dalam kehidupan kita. Apalagi dia bangsa Indonesia teman-teman lebih may galak rupa-rupana. Agama yang diakui di negara kita ini, kepercayaan yang diakui ada 6. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Mega. Bahasa lebih paham, budaya lebih banyak lagi, suku-suku apalagi. Mereka rupa-rupanya teman-teman. Nah, kalau ini mau kita paksakan untuk jadi satu, merejik kapan? Walaupun bagaimana usaha kita untuk menjadikan satu ini, maka sia-sialah usaha kita. Nah, olehnya itu keanekaragaman ini mesti kita terima. Nah, bagaimana cara menerimanya, teman-teman lagi? Bagaimana cara menerimanya? Tentu kita harus pahami perbedaan-perbedaan itu. Kita harus terbuka. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersikap terbuka? Nah, tentu diawali dari cara berpikir.
cara bersikap. Kita harus dewasa, kita harus terbuka. Memang ya beda si bawah iya, tapi jangan-jangan dia yang paling benar daripada saya. Jadi ada namanya keterbukaan. Memang selalu kita meyakini teman-teman lebih Pak agar dipahami ya ro dia setong ro ya. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan berarti itu kita yakini satu kebenaran. Tetapi tidak boleh menutup kebenaran ini berasal dari orang lain. Pak, bisa saja kita salah. Makanya ulama-ulama dulu kita itu, bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kepada kita. Bahasanya dia, kalau ada ulama yang berpendapat dengan ijtihadnya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, maka Nabi kita nareko salai tetap teruntuk apalah sedih. Tapi nareko benari, Nabi tak makadar untuk apalah 10. Jadi setengah-tengah Nabi Muhammad SAW begitu mengajarkan kepada kita umat Islam ini untuk terbuka. Jadi harus ada dialog di antara kita, teman-teman. Pak Makokoy megalada rupa-rupa mega. Ini bawa selenge. Kalau kita lihat dalam organisasi-organisasi Islam, teman-teman, lebih megalada rupa-rupanya. Jadi kalau kita tidak pintar melihat perbedaan itu, bisa saja ini penyebabnya kita kacau, kita tidak bersatu, kita terpecah belah. Maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang membenci Islam. Tapi kalau kita pandai melihat perbedaan ini, satu anugerah, satu kekuatan, berarti kita aman-aman saja. Itu dalam organisasi-organisasi keislaman saja banyak sekali. Apalagi kudita sih partai politik banyak sekali. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini teman-teman lebih kita harus saling menghargai. Memang ini adalah pilihan kita. Kita berbeda karena pilihan kita, penyebabnya karena pilihan kita. Tetap kita saling menghargai. Di mana-mana teman-teman saya menyampaikan baik ceramah maupun khutbah, selalu pesannya seperti ini. Pak bahaya aku ke teman-teman dari kode dasar ni. Pak idi moto lo si jemu-jemu, idi moto lo si pakapere-kapere. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang memang benci Islam. Coba lihat itu teman-teman. Kalau kita lihat ceramah-ceramah di media-media sosial, di HP-HP, saling mengkafirkan. Nah, kan biasa kok saling mengkafirkan. Maka dia tidak ada timbul rasa niat untuk membenci sebagainya. Ini harus kita lawan bentuk propaganda seperti ini. Tapi sudah saatnya kita bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan. Allah Ta'ala sendiri teman-teman lebih sampaikan hilori ini umat Muhammad. Maka dia mengatakan walau syaa rabbuka la ja'alna nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Tuhanmu mau menjadikan umat manusia ini satu si rupami. Maka dia magelo mana. Tetapi maka dia mengatakan wa la yazaluna mukhtalifin, tetapi tetap mereka itu berlain-lainan. Jadi mumaga carata pasti ang kamajang kamagelo.
Tetapi ya Dendre, namanya dakwah tetap jalan. Yang kita yakini satu kebaikan itu tetap kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi dena wadi di pasar tahu. Bagaimana beri apa tiruan ini itu fuang Allah Ta'ala. Kita hanya ini menyampaikan. Makanya dakwah itu harus bersabar. Karena tidak semua orang yang kita sampaikan kebenaran, kebaikan-kebaikan itu mau ikut. Tidak. Makanya harus kita bersabar. Nah oleh itu makanya Allah Ta'ala, siapa yang tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan ini, illa man rahimah rabbuk. Ini sambung ayat Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 119. Maka Allah Ta'ala illa man rahimah rabbuk, ialah mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tahu nak boleh masih itu dia nak puji si salah-salah. Nah, kenapa ini teman-teman? Ini Kementerian Agama sekarang punya program. Bagaimana kita umat beragama ini betul-betul moderat dalam menjalankan ajaran agama. Jadi ada programnya moderasi beragama. Ya moderasi beragama teman-teman, bukan membenarkan semua agama, bukan. Tetapi saling harga menghargai. Oleh agama mau ya itu, tetapi si hargai supaya ada kerukunan di antara umat beragama. Pak itu di Indonesia ada 3 kerukunan yang harus kita pupuk. Kerukunan antar umat seagama, ya pada ini seagama. Kemudian ada lagi kerukunan antar umat beragama, berarti agama lain. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini 3 kerukunan ini narikuya dipupuk dengan baik teman-teman lebih, insyaallah negara kita ini aman. Negara kita ini aman. Tetapi itu tadi kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan ini kalau kita tidak terbuka orangnya. Membuka diri untuk menerima bahwa ada yang lain daripada saya. Jadi teman-teman lebih sebagai kehadiran. Memang hidup ini adalah pilihan-pilihan. Kemana tu pilih hatta? Apa maksudnya kau pemilu? Lo mau pilih presiden tapi kemana pilih hatta? Tapi dia di si pasar tahu. Mempakotor ya lo mangolo fong Allah Ta'ala. Fong Allah Ta'ala mau tu putuskan maka dia salah itu orang. Ya miri dah cuir magi dia oleh ye, maka kenapa kita ikuti jalan ini karena itu kita anggap benar, itu kita anggap baik, tetapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saling menghargai. Pak koyero di polopo teman-teman lebih si jemu. Kalau itu yang kita membesarkan perbedaan-perbedaan, pasti kacau hidup. Oleh itu teman-teman lebih ada tujuan yang lebih besar. Ya udah mulai teman-teman lebih. Ya itu bagaimana kehidupan kita ini damai. Damai tentram, kita menjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat manusia. Agama kita mengajarkan seperti itu. Ini agama Islam teman-teman lebih. Tidak mungkin sampai di Indonesia ini, di Panula ini, menengnya disebarkan dengan kekerasan. Tidak menghargai kemanusiaan. Tidak mungkin sampai. Karena orang pasti melawan. Coba digari engkau dipaham. Tapi lo dipasangi tahu mewah tu tahu. Tapi karena sifat kemanusiaannya yang dikedepankan teman-teman lebih, akhirnya ajaran Nabi kita walaupun beribu-ribu kilometer dari tanah suci Mekah sana sampai di Indonesia ini, sampai di tanah kelahiran kita di Palembang. Karena berkat daripada adanya rasa kasih sayang dalam menyebarkan suatu paham atau suatu ajaran agama. Dan maka teman-teman sebagai kehadiran main kepada Allah, merenung dalam kehidupan ini. Kita renungi apa sebenarnya inti kehidupan ini. Jadi mana ya? Kita harus jalin persaudaraan di antara sesama manusia. Mega bentuk-bentuk persaudaraan.
Ada persaudaraan sesama agama, mari awak mupar. Ada persaudaraan sesama iman, mari awak mupar. Ada persaudaraan sesama manusia, itu agak sudah tinggi nih, itu karena sudah tidak melihat suku lagi, sudah tidak melihat agama lagi. Tetapi ada lagi persaudaraan yang paling tinggi, yaitu persaudaraan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutaneg-tanegi molok-kolok ina saya madan. Tetapi tentu derajat ini yang paling tinggi teman-teman, lebih tidak semua bisa kita. Nah, tetapi dalam tataran kehidupan sosial kita teman-teman, lebih cukup kita bagaimana memahami yang namanya persaudaraan sesama manusia. Jadi jangan kita lihat lagi agamanya, jangan kita lihat lagi sukunya, jangan kita lihat lagi keturunannya, tetapi kita lihat bahwa kita ini sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu dalam bingkai kemanusiaan. Nah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan, bahan kajian, bahan pemikiran bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.